Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Domain lautan es begitu luas, dalam, dan berbahaya. Bahkan jika seseorang setingkat King Sui pergi dan mencari istana laut, itu akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dengan kata lain, ini akan menjadi upaya yang sama sekali tidak membuahkan hasil. King Sui melupakannya untuk saat ini. Sementara itu, pemikiran mereka harus fokus pada peningkatan kekuatan mereka, untuk kemudian merasa lebih baik tentang pergi ke istana Raja Laut. Sekarang, King Sui memutuskan untuk tinggal di sini dan berbaring. Tempat ini dianggap dikembangkan untuk kawasan pantai. Banyak orang kuat akan tinggal di tempat seperti ini, daripada tinggal di kota. Faktanya, kota Linhai dulunya adalah ibu kota, tetapi ibu kota pindah ke tempatnya sekarang, tepat di sebelah kota Linhai. Setengah hari berlalu dalam sekejap mata. Melihat orang-orang yang sibuk di sekitar, entah bagaimana King Sui merasakan kedamaian. Orang-orang itu seperti semut, masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri seperti sarang semut yang dilihat King Sui. King Sui melihat ke langit. Mungkin seseorang di atas sana melihatnya seperti bagaimana dia memandang semut di tanah. Pikiran untuk menghancurkannya dengan jari-jarinya bahkan tidak terlintas dalam pikirannya, karena itu sama sekali tidak relevan. Ayo pergi, saatnya mencari tempat menginap lagi. Kita masih akan membuka klinik. Kita harus merasakan kehidupan yang damai. King Sui tertawa dan mulai memimpin jalan menuju jalan besar. Di Jalan Linhai, meskipun tempat itu bernama Jalan Linhai, sebenarnya itu cukup jauh dari domain lautan es. Tempat itu berada sekitar 100 meter di atas permukaan laut dan puluhan mil dari laut. Penglihatan seorang pejuang itu menakutkan. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan penglihatan orang biasa. Dinasti Ice Domain sama ramai dengan dinasti Xia besar, tetapi orang-orangnya jauh lebih kuat. Iklim dingin di sini membuat orang-orang yang tinggal di sini lebih kuat dan lebih tahan lama. Ini merupakan adaptasi dengan lingkungan mereka. Hal yang hidup dalam kondisi yang lebih keras akan selalu lebih kuat. Setelah beberapa penjelajahan, tidak banyak rumah yang bisa disewa, tetapi ada banyak penginapan. Mereka bisa tinggal dan makan di sana, tetapi membuka klinik akan menjadi masalah. Uang di alam Valet Jade Immortal sudah lebih dari cukup. Dia menyadari bahwa dia tidak menghabiskan banyak uang, dan hampir selalu, apa yang dia inginkan tidak dapat dibeli dengan uang. Di sini, ungkapan uang adalah segalanya, hanya berlaku untuk orang normal. Bagi pejuang yang kuat, uang tidak berguna. Keempatnya berjalan tanpa tujuan, menatap sekeliling, berhenti untuk mengobrol dan tertawa setiap kali ada sesuatu yang menarik minat mereka. Itu cukup tanpa beban. Tuan muda, itu mereka. Lihat pakaian yang mereka kenakan. Mereka bukan dari sini. Dan lihatlah kedua wanita cantik itu. Lihat, saya tidak berbohong kepada tuan muda. Seseorang tiba-tiba berseru. Indra King Sui tajam. Dia tahu bahwa orang itu mengacu pada mereka. Sekali melihat orang itu, dan tebakannya dikonfirmasi. King Sui tahu bahwa dia sekali lagi bertemu dengan tuan muda yang boros, alias sampah, yang dimiliki setiap kota. King Sui tidak yakin seberapa baik sampah-sampah ini untuk tidak berguna, atau apakah mereka bahkan berhak untuk menjadi baik tanpa imbalan. Orang-orang di sekitar mereka mulai menjauh. Sekitar 20 orang muncul dan mengelilingi King Sui. Yang di tengah adalah seorang pemuda tampan. Entah bagaimana, tampan tidak cocok untuknya. Kulitnya yang cerah dan matanya yang berkilau membuatnya agak menawan. Bahkan dengan tubuh kurusnya, King Sui tahu bahwa ini adalah pria yang berdiri di depannya, namun pria ini hampir sebanding dengan wanita. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak punya payudara.
Bahkan pinggang dan pahanya terlihat seperti milik wanita. Seorang pria yang dibesarkan menjadi setengah pria dan wanita seperti itu memberi King Sui perasaan buruk. Menyebutnya menawan itu bagus tapi sedikit tidak jujur. Pada kenyataannya, memanggilnya banci akan lebih pas. Hua Ersao adalah anak kedua dari klan Hua di kota Linhai, juga dikenal sebagai Tuan Muda Hua-Hua. Dengan latar belakang dan bakatnya yang layak dalam kultivasi, dia adalah salah satu pemboros paling terkenal di kota Linhai. Desas-desus yang mengatakan bahwa dia adalah pria jadi-jadian menyebar di sekitar kota Linhai dan entah bagaimana berhasil mencapai telinga bajingan ini. Sejak itu, kepribadiannya berubah total, bahkan menyerang wanita di jalan terbuka hanya untuk membuktikan bahwa dia adalah pria sejati. Meski tampak seperti wanita, Hua Ersao memang laki-laki. Karena kultivasi, kekuatannya sebagai manusia tidak lemah. Selain itu, ia memiliki latar belakang dan sifat baik. Kebanyakan wanita berkompromi karena ketakutan mereka terhadap klan Hua dan pada akhirnya Hua Ersao tidak pernah gagal mendapatkan wanita manapun. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan wanita yang dia incar. Jika dia berada di dunia King Sui, dia akan didiagnosis dengan penyakit. Dari mana asalmu, nona-nona cantikku? Kamu sepertinya tidak berasal dari sekitar sini. Pria muda itu berkata dengan menawan sambil tersenyum. Ada jutaan orang di kota Linhai, apa kamu kenal mereka semua? Pemuda itu tersedak mendengar kata-kata King Sui dan mencemooh dengan marah. Saya tidak sedang berbicara dengan Anda. Jangan ganggu aku. Ya, beraninya kamu berbicara dengan tuan muda kami. Kamu ingin mati. Orang-orang di samping pemuda itu mulai berteriak. King Sui tersenyum. Orang-orang ini mencari masalah. Orang ini benar-benar tidak takut untuk bertengkar dengan King Sui. Meskipun mereka berada di kota Linhai yang besar dan kuat, King Sui memiliki hak untuk menjadi sombong, karena bahkan prajurit terkuat dari dinasti Domain Es tidak akan berkelahi dengannya. Bocah boros di depannya bahkan tidak sepadan dengan waktunya. Anak laki-laki boros ini pasti dimanjakan di rumah, kalau tidak mereka tidak akan menjadi sampah seperti itu. Tapi tidak mungkin yang terkuat dalam keluarga adalah yang memanjakan mereka. Adalah umum bagi anak laki-laki yang boros untuk memilih orang biasa atau klan yang lebih lemah. Seseorang harus mempertimbangkan kekuatan di belakang mereka meskipun perilaku mereka yang keji. Namun, ketika mereka mendapat masalah dengan klan yang lebih kuat atau kekuatan yang kuat, para petinggi di klan mereka bahkan tidak akan berpikir dua kali untuk mengorbankan mereka. King Sui memandang anak muda yang sombong itu, tersenyum acuh tak acuh dan mencibir, apa yang kau gonggongkan, bahkan ketika tuanmu belum mengatakan apa-apa. Bangsat kau, tuan muda, saya akan membantai bajingan ini karena menentang Anda. Pria muda itu berkata kepada Hua Ersao dengan kebencian membara di matanya. Hua Ersao mengutuk pelan, dasar bocah tolol. Orang yang dimarahinya adalah kau, idiot. Tapi dia hanya tersenyum dan menjawab, baiklah, bunuh dia. Jangan pernah kembali jika kau gagal. Pria muda itu terhuyung. Biasanya, Hua Ersao akan mengirim orang lain dalam situasi ini, karena dia hanya pandai menyanjung, bukan pertarungan yang sebenarnya. Tapi hari ini pemuda ini membuat marah Hua Ersao. Seiring dengan kata-katanya, dia menendang pemuda itu ke arah King Sui. Pemuda itu dikejutkan dengan tendangannya. Boom! King Sui meregangkan kakinya dan menendangnya kembali ke arah Hua Ersao. Dia tidak akan menahan diri terhadap pengecut seperti ini, yang bersembunyi di balik perlindungan orang lain. Membunuhnya akan menjadi pembebasan yang bagus. Tetapi terkadang, lebih baik membuat seseorang berhenti melakukan hal yang salah, daripada membunuh orang itu secara langsung. Hanya dengan satu tendangan, King Sui tidak hanya mematahkan kakinya, dia juga merusak kemampuan seksualnya, dan membiarkannya hidup. Kakinya akan sembuh seiring waktu, tapi dia akan kehilangan semua kemampuannya di bawah pinggangnya selain berjalan. Berani-beraninya kamu menyakiti salah satu anak buahku. Aku bersumpah atas posisiku sebagai Hua Ersao, aku tidak akan membiarkanmu pergi.
Ekspresi Hua Ersao tiba-tiba berubah dan dia berteriak. Banyak orang menggelengkan kepala saat menyaksikan dari kejauhan. Bertengkar dengan tuan muda kedua kita sambil membawa serta dua wanita cantik, ya. Apalagi mereka orang luar, memalukan. Banyak orang merasa kasihan pada kelompok King Sui. Sepertinya tuan muda kedua memiliki reputasi yang buruk. Semua berkat kekuatan dan pengaruh klan Hua, kebanyakan orang menyimpan amarah mereka untuk diri mereka sendiri. Tuan muda kedua bukanlah orang bodoh. Dia tidak akan main-main dengan seseorang yang tidak seharusnya dia ganggu. Mengenai orang luar, terutama orang luar semuda ini, latar belakang apa yang mungkin mereka miliki? Jika mereka memiliki latar belakang, mereka akan ditemani oleh orang-orang kuat dari kota Linhai, yang dikenal baik oleh tuan muda kedua. Orang-orang ini sendirian dan telah berkeliling kota sepanjang hari. Saya tidak peduli apakah Anda tuan muda kedua atau apapun. Saya tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Anda. Jika Anda meninggalkan saya sekarang, saya akan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. King Sui tidak ingin membuang waktu lagi. Dapatkan dia, teriak tuan muda kedua sangat marah. Orang-orang di sekitar mereka menyerang King Sui. Seperti yang diharapkan dari limbah kota Linhai, mereka tidak seperti yang ada di kota-kota kecil. Mereka bahkan memiliki Martial Saint Warrior dengan mereka. Kemanapun mereka pergi, Martial Saint Warrior semua memiliki semacam posisi. Karena Martial Saint Warrior bersedia menurunkan dirinya sendiri dan bekerja di bawah orang lain, King Sui tidak punya alasan untuk menahan lagi. Duar, booming. Dalam sekejap, semua orang merintih di lantai. King Sui berjongkok di samping tuan muda kedua. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Kalau tidak, klan Hua tidak akan pernah membiarkanmu pergi. King Sui menampar wajahnya dengan keras. Aku sebenarnya tidak suka orang buangan, tapi aku benar-benar membenci orang sampah tak masuk akal sepertimu. Tahukah Anda satu kata yang salah dapat membuat Anda dan keluarga Anda masuk neraka? Idiot sepertimu bahkan tidak layak untuk dibunuh. King Sui merasa senang mengatakan ini setelah memberikan tamparan. Tuan muda kedua mulai merasakan teror. Orang-orang biasanya akan menyerah saat dia menyebut Hua Clan. Hidup berjalan mudah baginya dengan dukungan dari klan Hua di belakangnya. Satu tamparan dari King Sui membangunkannya dari delusinya. Ini adalah seseorang yang berani menyentuh dia bahkan setelah mengetahui dia adalah tuan muda kedua dari klan Hua. Ketakutan bahwa kata-kata King Sui menghantamnya membuat rasa sakit dari tamparannya dengan teror total. Bahkan hingga saat ini, ajaran leluhur klan Hua masih dipraktikkan. Siapapun yang menyebabkan masalah harus bertanggung jawab. Jika dia tidak mampu melakukannya, pembuat onar akan diberi hukuman tertinggi, kematian. Tuan muda kedua takut mati. Dia belum siap untuk meninggalkan dunia ini. Malam ini, dia akan mendapatkan wanita dari klan Yang, dan dia masih ingin bermain lebih banyak dengan janda dari klan Wu. Dia tidak boleh mati, tetapi dia masih merasakan ancaman kematian yang membayangi di atasnya. Apa, kamu tidak percaya bahwa aku akan membunuhmu? King Sui tersenyum dan mematahkan salah satu lengan tuan muda itu. Aku percaya padamu. Aku percaya kamu. Tolong selamatkan aku. Mohon maafkan ketidaktahuan saya. Tuan muda itu berteriak, tetapi jauh di lubuk hatinya dia berpikir bahwa jika King Sui menggertak, dia akan mengoyak tubuh King Sui dengan tangannya sendiri ketika eksekutif keluarga menangkapnya. Sekarang bicara. Mengapa kau menghentikan kami? King Sui melanjutkan sambil tersenyum. Tentu saja dia tahu mengapa mereka dihentikan. Dia hanya meminta kesenangan sambil menunggu anggota lain dari klan Hua muncul. Dia hanya kesulitan mencari tempat untuk membuka klinik, tetapi sekarang dia telah menemukan tempat. Ada banyak rumah bangsawan di jalan Hua Clan. Saya agak kekurangan uang sekarang. Saya pikir karena jumlah Anda kecil, kami bisa. Yang saya maksud adalah, saya memperhatikan para wanita.
King Sui memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikannya dan mematahkan lengannya yang lain, memaksanya untuk mengungkapkan kebenaran. Dia sekarang sepucat hantu dan pakaiannya bersimbah peluh. Begitu, jadi kamu memperhatikan mereka. King Sui tersenyum dan menatap tuan muda itu. Tuan muda itu gemetar ketakutan, takut King Sui akan meledakkan otaknya selanjutnya. Aku bersumpah tidak akan melakukannya lagi. Tolong maafkan saya. Tuan muda hampir menangis. Saya rasa itu cukup. King Sui berdiri dan menendang tuan muda di selangkangannya beberapa kali. Dalam prosesnya, tuan muda pingsan dan menjadi impoten. King Sui tidak akan pernah menahan orang-orang seperti ini yang telah membawa kemalangan bagi begitu banyak wanita. Akan baik-baik saja jika mereka tidak berkelahi dengan King Sui, tetapi karena mereka melakukannya, tidak ada alasan untuk tidak ikut campur. King Sui tahu bahwa kelompok yang mendekati mereka dari jauh adalah orang-orang dari klan Hua. Orang-orang itu bergegas langsung menuju King Sui. Dua orang yang memimpin kelompok itu adalah orang tua. Wajah mereka membawa ekspresi yang sangat menakutkan, karena ini adalah pertama kalinya seseorang membuat Hua klan kehilangan muka di kota Linhai. King Sui perlahan berdiri, menilai pria yang mendekat. Kali ini, para pria itu kuat, tetapi tidak terlalu kuat dibandingkan dengan dia. Karena lawan telah menyinggung mereka terlebih dahulu, mereka seharusnya bisa mendapatkan sesuatu dari lawan sebagai kompensasi. Kalian, beraninya kau terus terang melawan Hua klan di kota Linhai. Bukankah kau anak laki-laki yang terlalu sombong? Suara lelaki tua itu lembut tapi tegas. Orang tua itu tampak seperti baru saja menginjak usia tua. Dengan rambut abu-abu, alis lebat, dan mata melotot di dahinya yang lebar, dikombinasikan dengan hidung persegi dan mulut lebar penuh gigi kuning, dia memancarkan aura yang kuat. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa secara belak-belakan, tetapi mencap King Sui sebagai musuh dan mencoba mengintimidasi dia dengan kata-kata. Bahkan jika mereka entah bagaimana berhasil membicarakan semuanya, itu hanya karena dia tidak sepenuhnya memahami situasinya. Dia tidak akan membuat kesalahan dengan meremehkan seseorang yang berani menyerang anggota klan Hua. Dia sudah melihat bagaimana tuan muda telah direduksi menjadi limbah dengan lengan patah. Dia ingin melihat bagaimana sikap King Sui terhadap Hua klan dan kemudian mencoba menyimpulkan kekuatan lawan dari sana. Inilah mengapa dia mencapnya sebagai musuh. King Sui tersenyum dan menatap pria tua itu. Kenapa kamu selalu menghubungkan segalanya dengan Hua klan? Saya yakin Anda tahu situasinya lebih baik daripada saya. Hanya saja saya sedikit lebih kuat. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padaku? Untuk sesaat, lelaki tua itu merasakan dorongan untuk marah, tetapi tidak. Dia bisa merasakan bahwa King Sui bukanlah seseorang yang lemah, tetapi ini adalah situasi di mana dia tidak bisa menyerah. Dia ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia merasa bahwa pemuda yang berdiri di depannya bukanlah seseorang yang bisa ditangani dengan mudah. Dia tidak ingin mengambil risiko membuat Hua klan dalam masalah. Tuan, kami, klan Hua salah. Saya yakin Anda juga tahu bahwa tidak mungkin sebuah klan sempurna dalam segala aspek. Bagaimana dengan ini? Kami akan memberi Anda kompensasi untuk segala hal yang hilang, dan kami juga akan mengadakan pesta untuk menyelesaikan masalah ini. Orang tua lainnya berbicara. Dia juga anggota klan Hua. Meskipun dia tidak memiliki otoritas langsung, dia bisa melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Karena itu, kebanyakan orang di klan mendengarkan nasihatnya, bahkan mereka yang memiliki otoritas tinggi. Seperti kata pepatah, orang tua semuanya melihat. Kata-kata lelaki tua ini, bernama Huazi, mengejutkan lelaki tua lainnya, tetapi dia tetap diam. Kali ini, mereka dihadapkan pada lawan yang sulit. Jika tidak, Huazi tidak akan mengatakan apapun. Kami baik-baik saja tanpa pesta. Kami baru saja sampai di sini, dan langsung saja kami diganggu oleh tuan muda ini. Lagi pula, dia berencana membawa gadis-gadis kita ke sini.
Tidakkah Anda setuju bahwa akan masuk akal jika saya telah membantai semua orang? King Sui dengan tenang menunjukkan permusuhannya. Orang tua itu merasakan hawa dingin di punggungnya. Benar-benar permusuhan. Kemarahan yang kuat seharusnya tidak pernah terjadi. Bajingan ini bahkan berani berkomplot tentang mengambil wanita pejuang yang kuat. Setelah cobaan itu diselesaikan, dia harus dipenjara selama 100 tahun untuk merenungkan tindakannya. Kami minta maaf karena salah satu klan kami telah menyinggung perasaanmu. Memang pantas bagi Anda untuk berurusan dengannya secara pribadi, tetapi kami tetap harus memberi Anda kompensasi. Kami tidak punya tempat tinggal, dan jalan ini sepertinya bagus, kata King Sui. Kami memiliki rumah bangsawan yang dibangun di tempat terbaik di sini di Hua Residence. Saya harap Anda tidak keberatan dan saya dapat membawa Anda ke sana sekarang. King Sui tetap diam, membersihkan debu di pakaiannya, dan berdiri. Dia tidak ingin terlibat terlalu banyak masalah dengan Hua Clan, karena mereka akan tinggal di sini cukup lama. Bahkan jika mereka berhasil mengalahkan klan Hua entah bagaimana, klan lain di kota juga tidak akan senang, karena orang-orang yang picik biasanya tidak menyukai orang luar. Beberapa pria lagi dari klan Hua tiba di tempat kejadian dan membawa tuan muda itu pergi, sedangkan kelompok King Sui mengikuti lelaki tua itu ke perkebunan besar agak jauh. King Sui tidak yakin apakah jalan yang dibawa lelaki tua itu adalah yang terbaik, tetapi dari ribuan perkebunan lain, yang mereka tuju tampaknya yang terbaik. Dia percaya bahwa Hua Clan tidak akan menipu mereka, karena akan jelas jika mereka melakukannya. Apakah villa ini sesuai dengan keinginan Anda, Tuan? Orang tua itu berkata dengan sopan. Memberikan villa bukanlah hal yang besar bagi klan yang kuat seperti klan Hua, meskipun villa tersebut adalah salah satu yang terbaik di kota Linhai. Tapi sekarang, reputasi mereka ternoda. Tapi sekarang, mengenai masalah ini, reputasi mereka tidak terlalu diperhatikan. Bahkan klan yang sombong harus berhati-hati sesekali. Memuaskan, kataku. Orang tua itu tersentak ketika dia mendengar jawaban King Sui, tetapi pada saat yang sama, dia merasa lega. Lalu, apalagi yang bisa orang tua ini bantu? Orang tua itu berkata dengan sopan. Setelah sedikit berpikir, King Sui menjawab, kami baik-baik saja untuk saat ini. Anda boleh kembali. Saya akan mencari Anda jika kami membutuhkan sesuatu. Orang tua itu mencoba untuk menghentikan wajahnya dari berkedut, berkata, oke, kalau begitu sekarang saya akan pergi. Silakan datang kepada saya untuk meminta apapun. Orang tua itu mengutuk pelan. Berani-beraninya kamu memperlakukan kami sebagai pelayan. Jika kamu benar-benar kuat, maka tidak ada pilihan. Jika tidak, aku bersumpah akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Itu adalah niat King Sui untuk membuat mereka sedikit kesal karena akan terasa lebih baik daripada langsung membunuh orang. Dengan tuan muda kedua mereka dan pemuda tunanetra dan harus memberikan villa yang layak. Mereka sebaiknya tidak menimbulkan masalah lagi, jika tidak, King Sui akan membuat mereka membayar kompensasi 100 kali lebih banyak. Faktanya, King Sui berharap mereka benar-benar cukup bodoh untuk memprovokasi dia lebih jauh. Hahaha, villa yang bagus. Kamu benar-benar mengacaukannya dengan baik. Ucap Suenwo tertawa. Mengacaukan mereka. Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi pada kita jika kita tidak kuat. King Sui tertawa, melihat Suenwo. Serius, hanya satu villa. Kamu terlalu lunak terhadap mereka. King Sui tahu dia hanya bercanda. Villa ini sudah menjadi milik mereka, lelaki tua itu telah memberi mereka dokumen resmi villa tersebut. Villa itu sangat besar, dengan lebih dari 100 hektar tanah. Tanah seperti ini tidak mungkin bisa dibeli dengan uang. Villa itu dilengkapi dengan segalanya tetapi dibiarkan kosong kecuali untuk penjaga. Villa sebesar itu bahkan memiliki perbukitan dan aliran sungai sendiri. Pavilionnya berbentuk seperti istana es dan sangat menakjubkan. Yang ini milikku. Suenwo menunjuk ke pavilion berwarna-warni. Yintong dan King Sui juga memilih sendiri. Setelah melihat-lihat, mereka menuju pavilion terbesar yang terdekat dengan jalan.
Paviliun ini bisa menjadi tempat mereka membuka klinik. Bagian dalam paviliun didekorasi dengan sangat indah. Itu bukan niat King Sui, karena sudah ada penginapan di dekatnya. Ada juga klinik lain di daerah itu, tetapi tidak terlalu dekat. Meski begitu, King Sui yakin bahwa dia bisa bangkit dari semua klinik lain, tetapi secara realistis, dia tahu dia tidak bisa menyembuhkan semua orang. Haruskah kita membuka klinik kecil atau klinik besar? Ling Fei bertanya pada King Sui. Dengan kota sebesar ini, kita hanya bisa membuka yang besar. Klinik harus dibagi menjadi beberapa bagian, jika tidak, kita tidak akan bisa mengimbangi peningkatan jumlah pasien. Jadi, kita harus juga mempekerjakan alkemis atau tabib lain. King Sui berkata setelah berpikir. Di Imperial Cuisine Hall, mereka kebanyakan memperlakukan warga sipil. Namun terkadang, ada kasus darurat yang mereka tangani secara gratis. Kali ini, King Sui akan dapat mengalami lebih banyak. Tentu saja, dia akan meminta keuntungan jika memperlakukan lebih banyak orang yang berpengaruh. Dia bukan orang suci. Meski punya cukup uang, mereka tetap harus memungut biaya. Ini adalah aturan yang tidak terputus. Kita baru di sini. Bagaimana kita akan menemukan dokter untuk bekerja untuk kita? Selain itu, beberapa alkemis adalah ahli pengobatan dan akan berdampak buruk bagi kita. Berapa banyak yang kita butuhkan? Ling Fei bertanya kepada King Sui. Dia sedang melihat sekeliling tempat itu. Itu memang besar dan ramai. Berpikir tentang itu, dia menyadari bahwa hanya ada beberapa karakter kunci di sebuah klinik. Yang penting punya cukup perawat dan asisten. King Sui memutuskan untuk mempekerjakan beberapa puluh orang. Mereka tidak perlu khawatir tentang herbal, karena King Sui memiliki banyak tumbuhan di alam Valet Jade Immortal. Biasanya, bisnis seperti ini memerlukan izin dari orang-orang tertentu, yang akan diselesaikan dengan membayar biaya bulanan, tetapi King Sui tidak harus mendapatkan izin ini. Toko manapun yang buka di Jalan Hua Klan tidak membutuhkan izin dari orang lain. King Sui berencana untuk menemukan tabib atau alkemis yang terampil, tetapi bahkan yang rata-rata pun akan berhasil. Dengan adanya Ling Fei dan dirinya sendiri, mereka tidak perlu mengkhawatirkan pasien dengan penyakit yang rumit. King Sui memasang papan nama besar di pintu masuk utama, menjanjikan gaji tetap, komisi, dan bahkan hak untuk bernegosiasi selama seseorang memiliki kemampuan penyembuhan yang layak. Dalam 1 jam, seseorang datang untuk menanyakan tentang pekerjaan itu. Orang itu adalah pria paruh baya. Dia tampak lesu dan tidak berjiwa, memberikan kesan bersih. Dia terkejut melihat betapa muda King Sui. King Sui melambaikan tangannya, memintanya untuk duduk dan memperkenalkan dirinya. Namanya Tianyi. Dia berasal dari kota Linhai dan selalu sendirian. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia menyembuhkan seseorang. Itu adalah perkenalan sederhananya. Selanjutnya, King Sui menguji kemampuan penyembuhannya. Dia memperhatikan bahwa pria itu memberikan jawaban yang sangat tepat dan merasa bahwa pria itu memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Dia mengulurkan tangannya untuk membiarkan pria itu mengukur denyut nadinya. Pria itu tetap tenang, tanpa menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Ini membuat King Sui semakin yakin bahwa pria di depannya bukanlah pria biasa. Tianyi sangat pandai mengambil meridian. Dia bahkan sebanding dengan meridian Knocking Soul Pulling of Soul Cirque. Tetapi yang lebih penting, King Sui menemukan banyak hal tentang fisik pria itu selama proses tersebut. Pria ini telah menjalani pelatihan di masa lalu, tetapi berhenti di beberapa titik. King Sui curiga itu ada hubungannya dengan kelesuannya. Apakah kamu pernah menjadi martial saint? Tanya King Sui. King Sui mengerti bahwa pelatihan sangat penting bagi seorang martial saint, bahkan yang berbakat. Bagi para pejuang, pelatihan bahkan lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Apakah Anda ingin kekuatan lama Anda dipulihkan? King Sui tersenyum dan bertanya pada pria itu. Tubuh pria itu bergetar dan menatap King Sui dengan tidak percaya, bertanya-tanya apakah dia telah mendengar King Sui dengan benar. Berapa kali dia mencoba memulihkan kekuatan lamanya.
Meskipun Martial Saint tidak sekuat itu, mereka masih prajurit yang dihormati. Kehilangan kekuatannya berdampak besar padanya. Kamu bilang kamu bisa memulihkan kekuatanku. Tianyi meminta konfirmasi. Ya, ucap King Sui meyakinkannya. Pria itu pintar. Tanpa ragu, dia menjawab. Selama kamu bisa memulihkan kekuatanku, aku akan memberikan hidupku untukmu. King Sui tersenyum. Saya dapat memulihkan kekuatan Anda dengan satu syarat. Anda harus bekerja di sini sebagai alkemis selama saya di sini di kota Linhai. Tianyi terkejut. Kondisi ini terlalu mudah. Sekali lagi, dia menatap King Sui dengan sangat tidak percaya, meragukan apakah King Sui benar-benar memiliki kemampuan untuk memulihkan kekuatannya. Dia tahu bagaimana kondisinya. Dia telah mencoba berkonsultasi dengan banyak tabib dan alkemis lain, meskipun dia sendiri adalah seorang alkemis, tetapi tidak pernah ada harapan baginya untuk memulihkan kekuatannya sendiri. Sudah lama sejak dia berharap, jadi dia tanpa sadar percaya King Sui segera. Hanya setelah sedikit penundaan dia mulai meragukan kata-kata King Sui. Tuan, bisakah Anda benar-benar memulihkan kekuatan saya? Yah. Kita akan mencari tahu tentang itu sebentar lagi. Tidak hanya aku bisa melakukannya hari ini, aku bahkan bisa membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Mendengar kata-kata King Sui, wajah pria itu bersinar karena kegembiraan. Dia menjawab dengan penuh semangat, saya akan memegang janji saya. Bahkan jika Anda membutuhkan saya untuk menjarah bola api, saya akan patuh tanpa pertanyaan. King Sui tersenyum dan mengangguk. Menyembuhkan pria itu bukanlah masalah besar baginya. Dia bahkan bisa mendapatkan alkemis yang luar biasa sebagai gantinya. Di sisi lain, bagi Tianyi, ini adalah berkah. Akhirnya, dia telah menemukan penyelamatnya. Penyembuhannya sederhana dan hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Pangkat 8 Martial Saint terlahir kembali, 2 peringkat lebih tinggi dari apa yang dia alami ketika dia kehilangan kekuatannya. Pria itu tampak bersinar dengan energi setelah dilahirkan kembali, air mata kegembiraan mengalir di matanya. Dia memikirkan tentang semua penderitaan yang dia alami, sepanjang waktu yang dia pikirkan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kehidupan seorang pejuang yang telah kehilangan kekuatannya tidak layak untuk dijalani. Baru setelah sekian lama Tianyi terbangun dari linglung. Dia menatap King Sui dengan resolusi di matanya saat dia tersenyum. Kebaikan yang besar tidak membutuhkan kata-kata terima kasih. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Teknik medis Anda masih lumayan, seperti basis kultivasi Anda. Anda berasal dari kota Linhai, bukan? Apakah ada cara bagi Anda untuk menemukan beberapa alkemis dengan keterampilan medis yang lumayan? Jangan khawatir, remunerasinya tidak buruk. King Sui tersenyum. Baiklah. Aku pasti akan menyelesaikan ini untukmu dalam 3 hari. Tianyi berbicara dengan serius. Dengan Tianyi sebagai penduduk lokal, banyak hal menjadi lebih mudah dilakukan. Namun pembukaan klinik masih membutuhkan waktu. King Sui pertama-tama akan mulai mempersiapkan hal-hal yang dia butuhkan terlebih dahulu. 3 hari kemudian, Tianyi menemukan lebih dari 20 dokter, dan standar mereka tidak buruk. Tapi tentu saja, itu tergantung dengan siapa mereka dibandingkan. Ada juga 3 orang lagi yang keterampilan medisnya kira-kira setara dengan Tianyi. Orang harus tahu bahwa keterampilan medis Tianyi sudah dianggap sangat baik. King Sui sangat puas. Biasanya, hanya Tianyi dan 3 alkemis lainnya yang cukup untuk mempertahankan benteng. Adapun King Sui dan Ling Fei, mereka tidak perlu bertindak secara pribadi. Remunerasi yang diberikan King Sui kepada mereka agak aneh. Mereka memiliki pilihan uang, obat atau herbal, dan mereka dapat memilih sendiri apa yang mereka inginkan. Keuntungan di sini akan dibagi 50% antara mereka dan King Sui, tetapi jika mereka memilih uang, mereka dapat menyimpan 100% dari penghasilan mereka. Bagi mereka yang memilih obat atau jamu, apa yang akan mereka simpan akan tergantung pada situasi dan nilai barang itu sendiri. Para alkemis dan tabib ini juga memiliki kultivasi. Jika seorang ahli pengobatan tidak berkultivasi,
keterampilan medisnya akan terbatas. Semua orang ini memiliki tingkat kultivasi setidaknya di ranah martial king. Reputasi perlu diperoleh secara bertahap, dan King Sui juga tidak berencana membuat kliniknya sangat populer. Dia sedang mengalami hidup dan berusaha melakukannya dengan keadaan relaksasi. Untuk namanya, King Sui akhirnya masih memutuskan di Imperial Cuisine Hall. Untuk porsi masakan medis, King Sui hanya mengizinkan Suen Wo dan Ying Tong menangani ini, sementara dia sendiri dan Ling Fei akan menangani hal-hal di klinik. Masakan obat bisa dianggap lebih sederhana, karena hanya membutuhkan tenaga kerja manual. Jumlah yang mereka jual tidak akan banyak, dan tidak ada pengiriman. Orang-orang hanya bisa datang ke sini jika mereka ingin makan. Tetapi mengenai ini, King Sui masih dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dia ingin mengumpulkan popularitas dan mencoba menemukan beberapa orang tertentu. Siapa tahu, dia mungkin bisa mendapatkan panen yang tidak terduga dari pertemuan mereka. Yin Tong dan Ling Fei menghabiskan sebagian besar waktu mereka setiap hari dalam kultivasi. Mereka akan meluangkan 1 hari dari jadwal mereka setiap minggu untuk menyembuhkan beberapa penyakit yang sifatnya lebih serius. Juga, masih ada King Sui. King Sui menghabiskan waktu siang hari di Imperial Cuisine Hall. Bagaimanapun, dengan valet Jade Immortal Realm, waktu yang dia habiskan sepanjang hari bukanlah apa-apa ketika seseorang mempertimbangkan rasio waktu di alam. Seminggu kemudian, Imperial Cuisine Hall dibuka. King Sui tidak memberitahu siapapun dan jumlah orang yang masuk tidak dapat dianggap banyak. Orang-orang dari klan Hua juga tidak muncul untuk mendukungnya. Mungkin jika itu terjadi di masa lalu, dia akan merasa tidak bahagia. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak merasakan apapun. Di masa depan, dia percaya bahwa Hua Clan akan membutuhkannya. Pada saat itu, dia tidak perlu memberi mereka wajah sama sekali. Untuk hari pertama, pelayanan di sini gratis, termasuk konsultasi gratis, pengobatan gratis dan makan gratis. Bahkan ada banyak bahan berharga yang digunakan. Ini bisa dianggap sebagai kesimpulan sempurna dari pembukaan Imperial Cuisine Hall ini. Promosi konsultasi dan pengobatan gratis hanya berlangsung selama 1 hari sejak dibukanya. Roti giok disajikan sebagai hidangan terakhir, memungkinkan orang-orang ini menikmati makanan mereka. Banyak dari mereka adalah orang biasa dan mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk datang ke sini lagi di masa depan. Namun, King Sui memberi mereka masing-masing token dan token itu akan memungkinkan mereka mengklaim hingga 2 roti giok setiap hari secara gratis jika mereka datang ke sini. King Sui melakukannya karena tidak banyak orang dan banyak dari mereka hanyalah rakyat jelata biasa. Pada hari kedua, ketika harga roti giok yang dijual terungkap, banyak orang memiliki ekspresi yang tak terbayangkan di wajah mereka. Mereka dapat mengklaim hingga 2 roti giok per hari dan jika mereka menjual keduanya, pendapatan yang dihasilkan akan memungkinkan keluarga mereka untuk hidup selama sebulan. Secara alami, ini didasarkan pada skala pengeluaran gaya hidup keluarga orang biasa. King Sui juga dengan jelas menyatakan bahwa mereka diizinkan melakukan ini. Demi keamanan, sistem untuk mengidentifikasi pengguna harus disiapkan. Jika seseorang membutuhkan uang, mereka dapat menukarnya setiap hari. Ini bisa dianggap sebagai keamanan gaya hidup mereka. Adapun roti giok, King Sui tidak takut tidak ada yang akan membelinya. Bagaimanapun, dia tidak peduli dengan sedikit uang itu dengan imbalan menggunakan orang-orang ini sebagai iklan langsung gratis. Ketika bisnis dimulai, King Sui membuat aroma di sini meresap ke atmosfer selama ribuan meter. Seketika, banyak orang tertarik. Tidak ada kekurangan orang miskin di dunia ini dan juga tidak ada kekurangan orang kaya. Orang kaya di sini jauh lebih banyak dibandingkan dengan dunia lamanya dan karena mereka tidak kekurangan sumber daya, banyak keluarga memiliki tabungan. Mereka tidak miskin, tetapi itu hanya soal berapa banyak yang mereka miliki. Kali ini, Imperial Cuisine Hall benar-benar menimbulkan keributan besar. Selain publisitas gratis pada hari pertama,
semua orang segera tahu bahwa tempat ini memiliki banyak alkemis yang baik hati. Manusia adalah hewan yang bergantung pada penglihatan dan pendengaran. Jika satu orang memujinya, tidak ada artinya. Tetapi jika banyak orang mengatakan hal yang sama, pasti akan mempengaruhi orang lain. King Sui menetapkan harganya menjadi rendah, karena dia tidak benar-benar berencana untuk menagih orang miskin. Tetapi bagi orang kaya yang mencari jasanya, mereka mungkin perlu membayar hingga 10 kali lipat harga. King Sui tidak membenci orang kaya. Hanya saja dia tidak merasa nyaman mendapatkan uang dari orang biasa dan orang miskin. Tidak ada pedagang yang tidak licik. Bahkan jika King Sui licik, uang yang dia hasilkan harus berasal dari orang kaya. Paling tidak, kebanyakan orang kaya juga licik dengan hak mereka sendiri. Reputasi Imperial Cuisine Hall didorong oleh keterampilan medis dan slogan mereka untuk menjaga kesehatan. Hal-hal yang mereka hasilkan, seperti mie umur panjang dan beberapa anggur, dapat meningkatkan umur dan basis kultivasi seseorang. Bahkan belum sebulan berlalu sebelum berita tentang ini sudah beredar di seluruh kota Linhai. Bahkan dari luar kota pun banyak yang datang dari tempat lain. Dalam waktu sekitar 1 bulan, pil 6 yang King Sui hampir habis. Kekuatan mentahnya mencapai sedikit lebih dari 5.000 matahari. Sebelumnya ketika dia menghubungkan meridian surgawi ke-9, kekuatan mentahnya telah mencapai 4.000 matahari. Sekarang, dengan kekuatan mentahnya saat ini ditambah semua penambahannya, kekuatannya mencapai sekitar 200 juta matahari. Bagi King Sui, kekuatan senilai 200 juta matahari sudah sangat menakutkan. Bagaimanapun, dia berbeda dari kebanyakan orang. Pertahanannya saat ini, termasuk semua tambahannya, telah melampaui 120 juta matahari. Selain itu, King Sui juga ahli dalam melemahkan teknik debuff. Bahkan jika tempat ini adalah dinasti Domain S, King Sui dapat dianggap memiliki modal yang cukup sekarang. Paragon Strike bisa mencapai kekuatan 600 juta matahari. Selain halo dewa pertempuran dan sumber augmentasi lainnya, kekuatan yang meletus hanya akan lebih menakutkan. King Sui tidak lagi mempertimbangkan hal-hal ini. Pil 6 yang mungkin tidak berguna baginya di masa depan, tetapi dia masih bisa meninggalkan beberapa untuk orang-orang di sekitarnya. Jika dia bisa menemukan beberapa pil obat dengan tingkat yang lebih tinggi, itu secara alami akan menjadi yang terbaik. Pelet 7 warna dan Paragon tidak menerima banyak peningkatan, tetapi King Sui sudah puas. Hanya dengan kekuatan dia bisa melindungi orang-orang yang dekat dengannya. Kekuatan adalah yang paling penting. Saat ini, kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu yang sebanding dengan Dewa Semu. Dalam waktu sebulan, pengaruh yang dihasilkan oleh Imperial Cuisine Hall benar-benar luar biasa. Tepat ketika King Sui sedang meneliti beberapa jimat surgawi, Sue Nuo masuk. Sue Nuo berpakaian putih dan dia telah menjadi eksistensi unik di Imperial Cuisine Hall. Banyak pria muda di kota Linhai ingin mengejarnya, tetapi dia tidak benar-benar menyukai kualitas mereka. Jika tidak, dia tidak akan meninggalkan dinasti Xia besar. Selain kesombongan yang dingin, dia memiliki pesona tertentu padanya, menyebabkan auranya menarik orang lain. Ada banyak jenius muda di kota Linhai yang ingin dekat dengan wanita ini. Saudara ipar, orang tua dari klan Siwe itu ada di sini lagi. Sekarang, Suenwo mulai menyebut King Sui sebagai saudara iparnya, dan dia jauh lebih menghormatinya dibandingkan sebelumnya. King Sui tidak menolak ini juga. Bagaimanapun, tidak mungkin cinta antara pria dan wanita berkembang antara dia dan King Sui. Ye Jianghe adalah penolongnya yang terbesar. Secara tidak sadar, dia sudah menghilangkan kemungkinan sesuatu terjadi antara dia dan King Sui. Karena, jika itu terjadi, dia akan merasa bersalah terhadap Ye Jianghe. Ini sudah ketiga kalinya. Ia bisa dianggap tulus. Aku akan keluar dan bertemu dengannya. King Sui tersenyum dan keluar dari kamar. Klan Siwe bisa dianggap sebagai klan besar di kota Linhai, lebih kuat dari klan Hua. Hanya saja mereka lebih low profile. Juga,
Meskipun populasi klan Siwe tidak terlalu tinggi, semua orang adalah seorang ahli. Tuan King, Anda akhirnya di sini. Siwe Kun buru-buru berdiri dan berjalan menuju King Sui ketika dia melihatnya. Orang tua ini sepertinya tidak terlalu tua. Dia tidak terlalu kokoh tetapi memberikan perasaan seperti esensi besi, memancarkan ketajaman. Tuan, bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke sini? King Sui tersenyum dan menyapanya, memberi isyarat agar lelaki tua itu duduk. Saya ingin mencari pertolongan alkemis untuk menyembuhkan suatu penyakit. Tentu, klan Siwe kami tidak akan pelit dengan menghargai usaha Anda. Orang tua itu dengan serius berbicara. Biarkan saya mendengar tentang situasinya. Siapa yang perlu disembuhkan, dan apa gejalanya? Karena King Sui berbicara seperti ini, itu berarti dia setuju untuk membantu. Orang tua itu dengan gembira menjawab, ini adalah putra dari kakak laki-laki saya. Dia dipukuli oleh seseorang sampai sumsum tulang belakangnya hancur. Beberapa meridiannya patah dan organ dalamnya rusak parah. King Sui mengerutkan kening. Bagi mereka yang berani memukuli orang-orang dari klan Siwe, apakah dia akan menyinggung kekuatan besar jika dia menyembuhkan pasien? Ini semua adalah hal yang perlu dipertimbangkan. Tuan, mohon istirahatlah. Penyerang telah diselesaikan oleh pasukan klan Siwe saya. Orang tua itu memahami cara dunia saat dia menambahkan dengan tergesa-gesa. Oke, saya kira saya bisa pergi dan melihat-lihat. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan dapat menyembuhkannya, kata King Sui tersenyum. Selama Tuan yang bertindak secara pribadi, semuanya akan baik-baik saja. Jika bahkan diri Anda yang terhormat tidak dapat menyembuhkannya, itu berarti dia ditakdirkan menjadi orang cacat dalam hidup ini. Klan Siwe Ku masih akan memberimu hadiah besar untuk berterima kasih atas usaha Anda. Siwe Kun dengan serius menyatakan, untuk klan yang hebat, kata-kata mereka akan selalu terdengar indah dan enak didengar. Namun, King Sui tidak tahu bagaimana klan Siwe akan membalasnya. Tapi tidak peduli apa, mereka tidak akan membodohi dia, dan imbalannya pasti akan lebih besar dari yang dia bayangkan. Klan Siwe juga berlokasi di Jalan Linhai. Hanya saja jarak untuk menuju ke sana sedikit lebih jauh. Jarak ini tidak bisa dianggap apapun bagi pembudidaya bela diri, dan butuh waktu sekitar 1 jam. Untuk bulan ini sudah ketiga kalinya King Sui bertindak secara pribadi. Untuk 2 yang pertama, pasiennya adalah orang biasa. Satu kasus adalah seorang ibu tunggal yang suaminya meninggal lebih awal. Dia membesarkan keempat anaknya dan sangat lelah sehingga dia jatuh sakit. Anak tertua baru berusia 8 tahun dan yang termuda 2 tahun. King Sui tidak hanya menyembuhkan mereka, dia mengundang mereka untuk tinggal di sini. Wanita itu adalah istri yang berbudi luhur, dan agar hatinya merasa lebih tenang, dia meminta bantuannya untuk menyiapkan roti giok kapanpun dia ada waktu luang. Bagaimanapun, ada banyak tempat tinggal yang tersedia di sini. King Sui tersentuh oleh cinta keibuannya yang seperti orang suci atau dia tidak akan merawatnya dengan baik, mengingat ada begitu banyak orang. Tak hanya itu, anak tertua dari wanita itu berusia 8 tahun. Setelah meminta persetujuannya, dia langsung meminta Tianyi untuk menjadikannya sebagai murid. Tianyi secara alami senang melakukannya. Dia akan menyetujui apapun yang King Sui ingin dia lakukan dan akan mengerahkan semua usahanya di dalamnya. Wanita itu sangat berterima kasih kepada King Sui. Meskipun dia juga cantik, dia tahu King Sui tidak memiliki pemikiran buruk terhadapnya. Dia benar-benar tidak punya cara untuk membalas kebaikan yang telah diberikan King Sui padanya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tinggal di Imperial Cuisine Hall untuk melakukan lebih banyak hal untuk King Sui. King Sui ingin membayar gajinya tetapi dia menolak. Bagaimanapun, King Sui tidak bersikeras karena ada makanan dan minuman di sini, dan bahkan ada orang yang bisa mengajari putra dan putrinya. Karena ini adalah klinik medis, tidak perlu khawatir tentang penyakit apapun. Dan Suen Wo dan Ling Fei biasanya akan mengajak anak-anak berbelanja di waktu senggang mereka juga.
Ling Fei dan Ying Tong baru saja menikah dan mereka belum memiliki anak. Anak-anak wanita itu semuanya memiliki kemiripan yang kuat dengannya dan semuanya sangat cerdas. Adapun kasus kedua di mana King Sui secara pribadi bertindak, pasiennya adalah orang tua. Dia adalah orang yang kesepian tanpa ada orang yang merawatnya, dan dia segera pergi setelah sembuh. Karena pasien tidak memiliki apa-apa atas namanya, King Sui memberinya beberapa tael perak untuk keperluan pengeluaran sebelum dia pergi. King Sui bukanlah seseorang yang mencoba berhubungan baik dengan semua orang dan dia tidak ingin menjadi salah satunya. Bersikap baik kepada orang lain membuatnya merasa nyaman di dalam hatinya. Misalnya, jika dia memilih untuk tidak membantu ibu tunggal saat itu, dia pasti akan merasa tidak nyaman. Karena ini masalahnya, dia tidak ingin menyesal. Segera mencapai halaman klan Siwe. Tempat ini semewah halaman klan Hua, hanya sedikit lebih kecil karena klan Siwe memiliki orang yang lebih sedikit. Tuan King, tolong ikuti saya. Siwe Kun membawa King Sui dan menuju ke kiri. Setelah 300 meter, mereka sampai ke halaman yang lebih kecil dengan beberapa orang di sana. Tuan Siwe, saya benar-benar minta maaf. Orang tua ini tidak berguna. Tuan Zeng, silakan lihat lagi. Mengingat persahabatan kami, jika ada sedikit harapan, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Sayangnya, kemampuan saya terbatas. Suara kuno yang penuh dengan belas kasihan dan ketidakberdayaan bisa terdengar. Seorang lelaki tua dengan kotak medis di punggungnya berjalan keluar dari pintu masuk halaman yang lebih kecil ini. Menemaninya adalah pria tua lain yang memiliki kemiripan dengan Siwe Kun. Selamat siang, Tuan Zeng. Siwe Kun tersenyum saat dia menyapa. Ai, saudara kedua, ini. Orang tua yang mirip Siwe Kun itu perlahan bertanya. Aura lelaki tua ini lebih kuat dari Siwe Kun dan memiliki karakteristik yang tak terlukiskan, mirip dengan perasaan ilusi. Kakak, ini adalah dokter ilahi dari Imperial Cuisine Hall. Dia di sini untuk melihat Bianer. Siwe Kun buru-buru berkata, memperkenalkan King Sui. Tuan King, ini kakak laki-laki saya, Siwe Lun. King Sui tercengang. Nama saudara-saudara ini sebenarnya adalah Kun dan Lun. Dia bertanya-tanya apakah ada pegunungan Kunlun di tempat ini. Tetapi untuk beberapa alasan, nama saudara laki-laki itu terbalik dengan yang lebih tua diberi nama Lun dan yang lebih muda, Kun. Alkemis King yang ajaib, saya sudah lama mendengar nama Anda yang terhormat. Terima kasih sudah datang. Siwe Lun tersenyum. Saya datang ke sini hanya untuk mendapatkan hadiah, tidak perlu bersikap sopan. King Sui tersenyum saat dia menjawab dengan jujur. Kalimat ini menyebabkan Siwe Lun memulai. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang bersikap begitu langsung. Tapi dia dengan cepat tersenyum dan menjawab, itu pasti. Ketika King Sui masuk ke ruangan tempat pasien berada, bau medis yang menyengat menyerang indranya. King Sui mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya tetapi dia tidak mengatakan apa-apa tetapi tindakannya ini diperhatikan oleh Siwe Lun. Alkemis ajaib, apakah ada yang salah? King Sui tidak segera membalas Siwe Lun. Dia menatap pasien di tempat tidur. Pasien adalah seorang pria dengan konstitusi yang sangat lemah dan pada dasarnya berada pada nafas terakhirnya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Paling banyak, hanya setengah bulan umurnya yang tersisa. Kami tidak memiliki cara untuk menyembuhkannya dan hanya dapat mencoba untuk memperpanjang umurnya. Namun, pada titik ini, sudah tidak mungkin lagi untuk menunda kematian. Setengah bulan, dia hanya punya waktu paling lama setengah bulan untuk hidup. King Sui melirik Siwe Lun dan berbicara. Siwe Lun sudah mengetahui hal ini. Putra yang paling disukainya tidak lain adalah Siwe Bing. Sayangnya, putranya menjadi seperti itu. Memiliki yang berambut putih untuk mengirim yang berambut hitam ke kematian adalah hal yang paling tragis di dunia. Siwe Lun menghela nafas dan, pada saat itu, dia tampak menjadi beberapa kali lebih tua dari sebelumnya. Tuan, apakah Anda punya cara untuk menyembuhkan anak saya?
Si Welun sebenarnya tidak memiliki banyak harapan. Selama bertahun-tahun ini, dia telah mencari banyak tabib dan alkemis yang berjumlah sekitar 8.000 hingga 10.000, namun tidak satupun dari mereka dapat melakukan apapun. Tetapi untuk King Sui ini, adik laki-lakinya Si Wei-kun harus pergi ke Imperial Cuisine Hall 3 kali sebelum dia bisa bertemu dengan King Sui. King Sui tersenyum. Ya, Si Welun memulai sesaat sebelum mengembalikan perhatiannya kembali ke King Sui. Kamu benar-benar punya cara untuk menyembuhkan anakku. Tentu saja, saya tidak pernah berbicara kebohongan sebelumnya. Kamu akan segera tahu. Sejak King Sui datang jauh-jauh ke sini, dia secara alami harus menyembuhkan pasien. King Sui telah lama mengumpulkan informasi tentang klan Siwei. Jika klan Siwei adalah klan penjahat besar, King Sui tidak akan datang. Kecuali tentu saja, imbalan yang ditawarkan terlalu menggiurkan. Tetapi bahkan kemudian, King Sui tidak akan menyembuhkan pasien sepenuhnya. Jika King Sui bertindak secara pribadi, secara alami tidak akan ada masalah. Meskipun dia tidak dapat membiarkan Si Weibing segera pulih ke kondisi puncaknya, dia masih akan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. 2 jam kemudian, King Sui berhenti. Sembuh dengan baik, dia akan pulih ke puncaknya kira-kira sebulan dari sekarang. Si Welun menatap King Sui dengan tidak percaya. Semua orang yang dia undang sebelumnya telah menilai bahwa putranya telah meninggal. Siapa yang mengira bahwa King Sui ini benar-benar berhasil menyembuhkannya? Alkemis ajaib, dia benar-benar alkemis yang ajaib. Setelah waktu yang lama, Si Welun berbicara dengan penuh semangat dengan cara yang sangat menyenangkan. Dia tidak begitu jelas tentang seberapa kuat keterampilan medis dari seorang alkemis ajaib. Aku harus pergi. King Sui tersenyum. Makna di balik kata-kata ini jelas. Saya telah menyelamatkan pasien, inilah waktunya bagi saya untuk mendapatkan imbalan yang Anda janjikan. Si Wei-kun buru-buru angkat bicara saat ini. Saya tahu bahwa Tuan King tidak akan tertarik pada barang biasa. Bagaimana dengan ini? Si Wei-kun memberikan gulungan perkamen binatang ke King Sui dengan peta tertulis di atasnya. Itu adalah peta harta karun. King Sui tertegun sejenak, sebelum beralih ke Si Wei-kun. Peta harta karun di 9 benua sangat mistis, jika Anda memiliki petanya, harta karun itu tidak akan hilang, karena seseorang perlu menemukan harta karun untuk dapat menemukan harta karun itu. Karena perbendaharaan masih utuh, maka itu berarti bahwa harta di dalamnya tidak tersentuh, tetapi yang membingungkan King Sui adalah bahwa dalam keadaan normal, tidak akan ada orang yang dengan patuh menyerahkan peta harta karun, karena setelah mendapatkan peta ini mereka akan langsung mencarinya. King Sui merasa meragukan bahwa peta harta karun baru-baru ini ditemukan dan pencarian belum diatur. Menyadari tatapan bingung dalam tatapan King Sui, Si Welun dengan tersenyum menyatakan, kami tahu lokasi yang ditunjukkan oleh peta harta karun ini, tetapi kami sedang mencuci tangan kami dari pencarian ini karena terlalu berbahaya dan berisiko. Anda berbeda dari kami tidak dapat bekerja dengan orang lain dalam hal ini. Meskipun klan Siwei layak di kota Linhai, kami memiliki sangat sedikit orang yang mampu, jadi jika diekspos, kami mungkin harus membayar untuk membawa batu giok, kehilangan jauh lebih banyak daripada yang akan kami dapatkan. Adapun bagi Anda, sebagai tabib ajaib, saya yakin ada lebih dari beberapa kekuatan yang bersedia bekerja untuk Anda. Kata-kata Si Welun sangat singkat dan jelas, dan merupakan bukti nyata dari situasinya. King Sui tersenyum ketika dia membuka peta harta karun, menunjukkan dengan tepat lokasi perbendaharaan tersebut. Gunung itu adalah pegunungan lokal yang sangat besar, yang terbesar di sekitarnya, dengan pengecualian kota lautan es. Itu juga terkenal sebagai tempat yang sangat ganas dan berbahaya, dengan rumor bahkan menyebutkan keberadaan Kunpeng. Di kedalaman laut utara terdapat seekor ikan, namanya Kunpeng. Ukuran Kunpeng mencakup ribuan li. Zhuangzi tidak pernah menceritakan luasnya kedalaman utara, tetapi seekor ikan yang membentang ribuan li, besarnya permukaan air hanya bisa dibayangkan.
Kunpeng adalah ikan besar yang hidup di Laut Utara. Meskipun ini sedikit dibesar-besarkan, King Sui percaya bahwa Kunpeng seharusnya sudah menjadi salah satu jenis binatang iblis terbesar. Perbendaharaan itu terletak jauh di dalam Gunung Kunpeng. King Sui percaya bahwa mereka harus mencoba masuk, lagi pula, tidak ada yang akan tega memberikan peta harta karun tanpa mencoba. Namun, King Sui tidak peduli dengan detail seperti itu, dia masih sangat bersemangat, lagi pula, dia pernah menemukan 3 peta harta karun, dengan Kaisar Qi menjadi salah satu kemampuan yang sangat hebat yang diperoleh dari salah satu peta. King Sui menyimpan peta harta karun itu dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, saya tidak boleh terlalu sopan. Ini wajar saja, akan ada banyak waktu ketika kita merepotkan Tuan King. Jika Tuan King membutuhkan klan Siwei, Anda hanya perlu berbicara. Jika kami mampu menyelesaikan tugas itu, kami pasti tidak akan menolak." Klan Siwei dengan sempurna menggambarkan pendiriannya, tanpa menimbulkan kecurigaan atau terlalu menyanjung orang lain. King Sui tersenyum, menganggukkan kepalanya sebelum pergi, hubungan yang saling menguntungkan, selama mereka bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa menggerakkan dia tidak menentang untuk membantu mereka. Bagaimanapun, dia perlu bekerja dengan kekuatan ini, untuk memungkinkan dia mendapatkan sumber daya yang akan menggerakkan dia. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.